Pemirsa, setelah belasan tahun tidak dapat diwujudkan, hari ini pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura resmi menandatangani perjanjian ekstradisi. Dengan perjanjian ekstradisi ini, maka pemulangan koruptor dan buronan yang melarikan diri ke Singapura akan lebih mudah. And gentlemen, proceeding our main agenda today. Presiden Joko Widodo hari ini bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Dalam pertemuan ini terjadi sejumlah kesepakatan, di antaranya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Untuk perjanjian ekstradisi dalam perjanjian yang baru ini, masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun sesuai dengan pasal 78 KUHP. Dengan ditandatanganinya perjanjian ekstradisi antara kedua negara, maka pemulangan koruptor dan buronan yang melarikan diri ke Singapura, begitu pula sebaliknya, akan lebih mudah. Pasalnya perjanjian ekstradisi menjadi dasar bagi suatu negara untuk meminta pemulangan seorang tersangka yang berada atau tengah ditahan di negara lain. Oke. Halo gengs, podcast KSM Hukum Internasional yang dikelola oleh KSM Hukum Internasional Universitas Surabaya. Saya, Charlotte Inyilika, merupakan MC The Project Cast KSM Hukum Internasional hari ini. Saya akan menjadi host pada topik ekstradisi dalam mengatasi kasus korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan hal yang sangat tidak sakral, bahkan mungkin sudah tidak asing lagi di negara kita. Dalam hal ini, korupsi sudah menjadi wabah yang sangat mengerikan. Mungkin dari pengetahuan saya dalam pembuatan KTP yang jangka waktu pengerjaannya terus ditunda-tunda berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Seringkali saya survei dari beberapa teman saya juga mengalami hal yang sama. Namun saya juga dengar bila ingin mendapatkan KTP dengan cepat dalam range waktu sekitar 1 minggu bisa hanya menggunakan calo. Dalam hal ini, dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi dalam kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan, salah satunya adalah tindakan pidana korupsi. Maka dari itu, podcast ini mengusung tema tersebut dengan narasumber kami yang terhormat, Bapak Wisnu Aryo Dewanto, SH, LLM, LLM, yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, untuk menjelaskan lebih jauh lagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Carlot. Ya, sehat selalu, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Kabar baik, semuanya sehat. Ya, selalu jaga kesehatan. Ya, baik. Nah, Pak, semoga kita diskusinya bisa lancar ya hari ini. Kan juga podcast Amin. bincang-bincang gitu. Ya. Ngomong-ngomong tentang korupsi, korupsi merupakan hal yang tidak ada habis-habisnya dan juga banyak koruptor di Indonesia sedang melarikan diri ke luar negeri. Salah satunya ke Singapura yang setahu saya baru menandatangani ekstradisi pada tanggal 26 Januari 2022. Nah, saya penasaran, Pak, dan ingin tahu bagaimana asal-muasal maupun mekanisme dalam perjanjian ekstradisi untuk mengatasi kasus korupsi tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Carlot. Tapi teman-teman, kalau saya melihat dari tema podcast ini adalah terkait dengan masalah ekstradisi. Nah, kemudian variabel keduanya adalah masalah korupsi. Sebenarnya kalau kita mau tahu bahwa bukan hanya perbuatan pidana korupsi saja yang bisa diekstradisi. Artinya semua perbuatan pidana itu bisa saja diekstradisikan. Dan ekstradisi itu apa? Ekstradisi itu adalah menyerahkan dari satu negara kepada negara yang meminta. Jadi di ekstradisi itu ada dua negara, yaitu negara yang meminta requesting state dan negara yang diminta requested state. Kalau memang ada warga negara Indonesia atau bukan warga negara Indonesia melakukan perbuatan pidana, apakah itu korupsi atau bukan, kemudian dia melarikan diri ke negara lain, maka Indonesia bisa mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara di mana orang yang melakukan perbuatan pidana itu berada. Nah, jadi sebenarnya asal muasal dari ekstradisi itu karena adanya perbuatan pidana yang dilakukan di wilayah satu negara, kemudian karena orang itu takut untuk dihukum, maka dia melarikan diri.
Seperti contohnya ada orang korupsi di Indonesia, kemudian dia karena takut dihukum di Indonesia, dia melarikan diri ke negara tetangga. Atau ada orang melakukan pembunuhan di Indonesia, karena dia takut dihukum mati di Indonesia, dia lari ke negara tetangga supaya apa? Supaya dia tidak dihukum, begitu. Jadi inti dari ekstradisi itu adalah penyerahan. Menyerahkan seseorang dari negara yang diminta kepada negara yang meminta. Tetapi ada aturan-aturan hukumnya yang berlaku juga. Jadi Anda harus membedakan antara ekstradisi dengan hukum ekstradisi. Kalau ekstradisi itu menyerahkan, tetapi di dalam prosesnya itu namanya adalah hukum ekstradisi. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk bisa tidaknya orang-orang itu atau orang yang diminta itu bisa diekstradisi ke negara yang meminta atau tidak. Begitu, Carlot. Baik, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sangat menarik dan sangat informatif sekali ya buat juga pendengar-pendengar podcast kami. Nah, jadi kita ada nih Pak question dari Instagram, question box. Jadi untuk Oke. teman-teman yang mau bertanya bisa tulis di sana dan kita akan sampaikan di podcast. Nah, ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah Indonesia pada saat ini telah melaksanakan perjanjian ekstradisi sesuai dengan prosedur maupun visi misi terkait didirikannya perjanjian ekstradisi dalam mengatasi kasus korupsi tersebut? Oke, terima kasih. Itu pertanyaan pertama ya. Yes. Oke, sahabat podcast Fakultas Hukum Ubaya. Nah, jadi perjanjian ekstradisi ini adalah perjanjian bilateral. Ini kesepakatan antara 2 negara. Makanya jarang sekali perjanjian ekstradisi itu sifatnya multilateral. Tetapi ada beberapa perjanjian multilateral yang mengatur. Contohnya Konvensi Palermo 2000 di pasal 16 itu ada pasal 16 berbicara mengenai ekstradisi. Tetapi dalam prakteknya perjanjian ekstradisi itu banyak dilakukan secara bilateral. Artinya 2 negara ini, 2 negara antara Indonesia dengan negara lain itu sepakat untuk membuat perjanjian ekstradisi. Nah, perjanjian ekstradisi ini biasanya dibuat di negara-negara yang berdekatan. Contohnya Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Brunei, Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Timor Leste, Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan sebagainya. Kenapa? Karena kemungkinan orang yang melakukan perbuatan pidana, notabene yang Anda sebut tadi korupsi, itu paling-paling larinya ke negara-negara itu saja. Dia tidak mungkin lari terlalu jauh. Nah, jadi Indonesia ini biasanya mereka akan membuat. Karena apa? Karena ada kemungkinan warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana korupsi itu akan lari ke negara itu. Makanya Indonesia membuat perjanjian ekstradisi. Tetapi ada satu hal, teman-teman podcast, yaitu di dalam perjanjian ekstradisi itu ada extraditable offenses, yaitu pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang dapat diekstradisikan dan tidak dapat diekstradisikan. Nah, disitulah kita harus melihat. Jadi kesepakatan ekstradisi ini sangat lama kadang-kadang untuk membuat kesepakatan. Kenapa? Ada negara seperti Singapura. Dia tidak mau pelaku tindak pidana korupsi bisa diekstradisi. Nah, padahal banyak sekali yang lari ke Singapura itu adalah pelaku perbuatan korupsi. Nah, sehingga apa? Sehingga jika perbuatan korupsi itu tidak masuk ke dalam extraditable offenses yang ada di dalam perjanjian ekstradisi, meskipun kita punya perjanjian ekstradisi, kita tidak bisa mengekstradisi. Itu yang harus diingat. Jadi makanya karena kita orang hukum, kita harus melihat aturan-aturan hukum, kita harus membaca aturan-aturan hukum, kira-kira mana dari perbuatan-perbuatan pidana ini yang dapat dimintakan ekstradisi. Karena ada negara tertentu yang tidak mau. Salah satu contoh adalah mereka tidak akan mau menyerahkan warga negaranya untuk diekstradisi. Itu adalah salah satu klausul. Itulah yang dinamakan kita sudah masuk ke dalam hukum ekstradisi. Ada juga meskipun kita punya perjanjian ekstradisi, tapi political offenses itu tidak bisa diekstradisi. Nah, Singapura salah satunya adalah negara yang
Karena ini kan kita baru punya perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Berkaitan dengan ada tiga komponen yang FIR dan sebagainya itu. Nah, tetapi kita harus melihat di dalam isi perjanjian itu. Apakah tindak pidana korupsi itu menjadi bagian dari kejahatan yang bisa diekstradisikan? Karena orang Singapura nggak mungkin korupsi. Kenapa tidak mungkin korupsi? Karena di Singapura itu pengawasannya sangat ketat, dan Singapura itu jarang sekali ada gratifikasi. Sedangkan di Indonesia full of korupsi. Artinya korupsi itu sebenarnya ilmunya itu ada di dalam hukum administrasi negara. Yaitu apa? Orang yang menyalahgunakan kewenangan. Contohnya, Anda ditilang polisi, tapi Anda nggak mau ditilang. Kemudian Anda memberikan gratifikasi atau suap. Nah, itu siapa yang korup itu? Yang korup polisinya, corrupted person, orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Seharusnya dia tidak boleh menerima uang, tapi oknum polisi itu menerima uang. Itu korupsi. Atau kita sebut dengan corrupted person, orang yang korupsi, orang yang menyalahgunakan kewenangan. Jadi korupsi itu kadang-kadang menurut perjanjian internasional yang PBB itu, International Convention on Against Corruption itu, yang namanya korupsi itu bukan orang yang menerima uang saja, tetapi orang yang menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki itu adalah corrupted person. Makanya itulah ada beberapa negara yang memang tidak mau tindak pidana tertentu itu menjadi salah satu objek untuk yang dapat diekstradisikan. Jadi jangan kemudian menyalahkan Singapura. Singapura sudah punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Kenapa kok tidak mau mengekstradisikan warga negara Indonesia yang mengambil uang dari Indonesia dan sebagainya. Nah, kita lihat di dalam isi perjanjiannya, apakah korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang bisa diekstradisikan menurut perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura. Jadi orang hukum harus teliti, kita harus melihat ke dalam. Begitu. Yang mana yang extraditable offense, yang mana yang tidak boleh. Begitu teman-teman podcast. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Tadi menarik sekali ya. Saya pun juga tertarik nih dengan tadi penjelasannya Pak Wisnu tadi. Nah ini second question Pak. Jadi bagaimana Pak penandatanganan perjanjian ekstradisi Indonesia dengan negara-negara lain dalam mengusut kasus korupsi di luar negeri? Mengusut kasus korupsi di luar negeri. Jadi begini, saya enggak tahu ya maksudnya mengusut kasus di luar negeri itu bagaimana. Cuman saya punya pemikiran seperti ini. Kenapa banyak koruptor Indonesia tidak berani lari ke Amerika Serikat? Karena kalau mereka berani mengambil uang dari Indonesia, kemudian dia lari ke Amerika Serikat membawa uang hasil korupsi itu, maka di Amerika Serikat dia ditangkap. Kenapa? Karena uang itu adalah tindak pidana pencucian uang. Jadi orang-orang yang dari korupsi, umpamanya seperti kasusnya Irjen Joko Susilo, dia korupsi, dia kakor lantas, dia korupsi, kemudian uang korupsi itu dibelikan rumah, uang korupsi itu dibelikan mobil, itu adalah tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi kita harus tahu, korupsi itu pegang orangnya, kalau tindak pidana pencucian uang pegang asetnya. Jadi makanya tidak ada yang berani lari ke Amerika Serikat. Karena begitu lari di Amerika Serikat, Indonesia memberitahu Amerika Serikat bahwa ada koruptor Indonesia lari di sana, langsung ditangkap. Kenapa? Karena kalau menyimpan uang hasil perbuatan ilegal itu adalah tindak pidana pencucian uang. Dengan senang hati Amerika menangkap. Dan orangnya akan dikembalikan ke Indonesia termasuk uang yang dibawa. Makanya orang-orang yang koruptor itu mencari negara-negara yang tidak menyatakan bahwa hasil perbuatannya itu adalah tindak pidana pencucian uang. Nah, seperti di Singapura salah satunya. Itu. Jadi kalau tindak pidana di luar negeri, kalau korupsi di luar negeri, umpamanya Indonesia beli pesawat, terus kemudian harga pesawatnya itu 1 triliun, tetapi kemudian dikorupsi oleh orang Indonesia dan partnernya yang ada di Inggris.
harganya jadi 1,5 triliun, sehingga dia untung 500 miliar. Nah, di situ kita bisa minta tolong kepada, kita akan melakukan investigasi terhadap orang Indonesia ini. Kenapa? Karena dia warga Indonesia, maka kita akan investigasi sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan dengan temannya atau partner bisnisnya yang warga negara Inggris, kita minta tolong kepada pemerintah Inggris dengan memberikan data-datanya bahwa orang ini melakukan tindak pidana korupsi dalam pembelian ini. Nanti mereka akan diadili sesuai dengan aturan hukum di Inggris, sedangkan warga negara Indonesia akan diadili sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Kita tidak bisa kemudian masuk ke dalam yurisdiksi negara lain. Kenapa? Karena berbicara hukum itu adalah berbicara sesuatu yang sifatnya lokal. Hukum korupsi di Inggris berbeda dengan hukum korupsi di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga tidak mungkin kita akan ikut ke dalam yurisdiksi Inggris. Kita akan bermain di yurisdiksi kita sendiri sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Sedangkan yang ada di Inggris itu menjadi kewenangan penegak hukum yang ada di Inggris. Begitu teman-teman podcast Charlotte. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya punya last question nih Pak, tambahan. Boleh tahu nggak contoh kasus ekstradisi yang di Indonesia? Nah, ini ada cerita namanya Maria Pauline. Maria Pauline itu mengambil uang itu 1,7 triliun. Kemudian dia lari ke Singapura. Kenapa? Karena dia takut dihukum. Nah, tujuan dari orang melarikan diri itu karena dia ingin supaya dia mendapatkan pengampunan, artinya supaya dia tidak dihukum. Nah, ketika tahu Maria Pauline berada di Singapura, Indonesia minta kepada Singapura, tapi Singapura nggak mau kasih. Oke. Kemudian Maria Pauline lari ke Belanda. Nah, di Belanda supaya dia tidak bisa dikenakan ekstradisi, dia merubah warga negaranya. Maria Pauline kemudian mengajukan kewarganegaraan Belanda dan diterima. Dia menjadi warga negara Belanda. Indonesia mengajukan ekstradisi kepada Maria Pauline, kepada pemerintah Belanda. Jadi Indonesia sebagai requesting state, Belanda sebagai requested state. Nah, terus kemudian Belanda mengatakan, Indonesia, I cannot extradite her. Kenapa? Karena she is now my citizen. Sekarang dia menjadi warga negara saya. Dan saya tidak akan menyerahkan warga negara saya karena saya menggunakan asas nasional aktif. Nah, Indonesia nggak bisa apa-apa. Tetapi jangan salah. Orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu harus dihukum. Kenapa? Karena ada teori keadilan dari Grotius, yaitu apa? Aut punire, aut dedere. Either you punish or you extradite. Nah, kemudian Maria Pauline jalan-jalan ke Serbia. Nah, Indonesia tahu Maria Pauline berada di Serbia. Indonesia tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Serbia karena Serbia sudah terlalu jauh. Tempatnya Novak Djokovic itu terlalu jauh buat Indonesia. Nah, tapi Indonesia tahu bahwa Maria Pauline ini masuk ke radarnya Interpol. Terus Indonesia minta tolong kepada Serbia, bisa enggak kamu nangkap dia dan kemudian menyerahkan kepada kami. Nah, Serbia ini satu, Maria Pauline bukan warga negara Serbia. Maria Pauline warga negara Belanda. Dan Serbia kayaknya menganut asasnya Grotius. Dia tidak bisa menghukum Maria Pauline. Kenapa? Karena Maria Pauline tidak melakukan perbuatan pidana di Indonesia. Di Serbia, tapi dia melakukan perbuatan pidana di Indonesia. Makanya kemudian, tapi permasalahannya adalah Indonesia dan Serbia tidak punya perjanjian ekstradisi. Tapi Serbia tetap mengekstradisi Maria Pauline ke Indonesia dengan menggunakan asas resiprositas atau timbal balik. Kesimpulannya adalah, meskipun negara itu tidak punya perjanjian ekstradisi, tapi negara itu tetap bisa mengekstradisi dengan menggunakan asas resiprositas atau timbal balik. Kenapa? Karena Serbia pernah dibantu. Ada orang melakukan perbuatan pidana di Serbia, lari ke Bali, Indonesia.
Kemudian orang itu dicari-cari, ketemu di Bali. Kemudian oleh Serbia minta kepada Indonesia, saya minta tolong dong orang Serbia itu diekstradisi karena dia melakukan perbuatan pidana di negara saya dan dengar-dengar dia ada di Bali, namanya ini. Akhirnya dicari oleh pemerintah Indonesia, oleh kepolisian, ketemu dia ada di Bali. Kemudian dengan senang hati Indonesia menyerahkan, meskipun tidak punya perjanjian ekstradisi, tetapi Indonesia dengan senang hati menyerahkan, dan itu adalah untuk melindungi hubungan baik antara Indonesia dan Serbia. Nah, Maria Pauline diekstradisi ke Indonesia oleh Serbia, itu adalah merupakan balas jasa atau balas budi yang dilakukan oleh Indonesia kepada Serbia. Sehingga itu asas resiprositas, timbal balik. Jadi jangan mengira kalau negara itu tidak punya perjanjian ekstradisi, kemudian dia tidak bisa diekstradisi. Belum tentu juga. Dan juga sebaliknya, meskipun negara itu punya perjanjian ekstradisi, belum tentu juga bisa diekstradisi. Seperti kasusnya yang ada di Australia, namanya Hendra Raharja. Hendra Raharja itu jelas-jelas melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tetapi dia tidak bisa diekstradisi karena pemerintah Australia menolak. Loh Pak, kan sudah punya perjanjian ekstradisi. Iya, tetapi pengadilan Australia menyatakan ekstradisi yang dilakukan Indonesia tidak bisa dikabulkan. Ya karena ada alasan-alasan tertentu. Kalau mau ingin tahu alasannya, ikut mata kuliah perjanjian ekstradisi di kelas saya. Terima kasih teman-teman podcast. Ya, terima kasih Pak. Apakah Pak Wisnu punya closing statement nih untuk menutup podcast kita hari ini? Oke, baik. Terima kasih. Kalau teman-teman podcast, Anda khususnya yang kuliah di Fakultas Hukum, Anda kuliah di Fakultas Hukum itu adalah belajar hukum. Nah, kalau Anda belajar hukum, maka bacalah aturan. Aturan itu harus Anda baca. Anda tidak boleh hanya membaca slide, Anda harus baca aturan. Karena kita belajar hukum, kita harus tahu tata bahasanya. Kita harus tahu isinya, kita harus tahu siapa subjeknya dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita tidak keliru memahami aturan itu. Dan yang kedua adalah bahasa hukum. Kalau Anda ingin mempelajari bahasa hukum, pelajarilah perjanjian internasional yang berbahasa Inggris. Itu adalah bahasa hukum yang digunakan. Jadi bahasa Inggris hukum itu berbeda dengan bahasa Inggris pada umumnya. Contohnya, kalau Carlot mengatakan, I use this article. Kalau orang hukum nggak boleh. I invoke this article. Ada kalimat, ada kata tertentu, kata kerja tertentu yang harus digunakan untuk term-term hukum. Anda tidak boleh menggunakan selain itu. Umpamanya saya dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, maka I am acquitted by the court. Nah, acquitted itu artinya proof I am not wrong. Jadi ada bahasa-bahasa tertentu yang digunakan dalam bahasa hukum. Dan itu ditemukan di mana? Dipelajari di mana? Dipelajari di dalam perjanjian internasional yang berbahasa Inggris. Aturan harus dibaca. Tapi kalau teman-teman bukan orang hukum internasional, umpamanya perdata, bacalah aturan-aturan hukum perdata. Jangan rely on slide, tapi kepada aturan. Karena di aturan itulah kita mengetahui siapa subjeknya, siapa yang kena kewajiban, siapa yang dikenai hak, siapa penderitanya, dan sebagainya. Begitu. Dan untuk ekstradisi ini adalah ilmu yang sangat menarik. Kenapa? Karena sekarang ini borderless, artinya sudah tidak ada batas. Kenapa ekstradisi penting? Karena ini karena ini sebagai pendamping dari freedom of movement. Jadi dalam ICCPR itu ada freedom of movement, kebebasan bergerak. Carlot dan teman-teman bebas bergerak kemana saja. Tapi kita tidak tahu apakah mereka bergerak itu karena mereka melarikan diri ataukah mereka hanya jalan-jalan. Beberapa ada yang melarikan diri karena telah melakukan perbuatan pidana, beberapa hanya memang untuk jalan-jalan. Jadi itulah ekstradisi, apalagi sekarang ada kejahatan transorganized crime. Ada konvensi Palermo 2000. Nah, itulah yang membuat ekstradisi semakin
Penting karena apa? Karena ada perbuatan yang dilakukan di satu negara tetapi diselesaikan di negara lain. Sehingga apa? Sehingga ekstradisi diperlukan. Demikian teman-teman podcast, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi kepada Anda sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum. Tidak hanya di Ubaya tetapi untuk pendengar podcast yang memiliki background Fakultas Hukum juga dari seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Nah, podcast hari ini menarik sekali guys ya. Dan pertanyaannya sudah sekiranya sudah dijawab dengan Pak Wisnu dengan sangat jelas dan detail. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Wisnu sudah mau jadi narasumber kami di podcast ini. Sama-sama. Di episode kedua dari podcast KSM Hukum Internasional. Nah, semoga Pak Wisnu sehat selalu, terutama di wabah corona ini ya kan Pak. Saya wish you all the best. Wish you all the best too. Buat para pendengar gitu. Oke guys, jangan lupa dengarkan kami di Spotify, di kanal YouTube KSM Hukum Internasional Universitas Surabaya, dan jangan lupa saksikan terus podcast KSM Hukum Internasional. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Stay safe, stay healthy, and goodbye. Bye-bye. Salam sehat semuanya.